Ya, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Ini semakin seru dan saya sulit menghentikan karena semua yang kita bahas ini sangat menarik. Tadi Bang Sarman itu bicara sesuatu yang sangat menarik. Kayaknya ada yang belum selesai tadi. Abang bisa lanjutkan. Kembali lagi. Kita peringkat terbaiknya berapa sih? 123 di zaman Nurdin Halid. Zaman Nurdin Halid. Zaman Nurdin Halid. Tahun? Tahun 2004, 2005. Oh gitu ya. 2006. Setelah itu anjlok terus. Setelah itu sampai menembus ke 177. Wah, sempat bagus, tapi ketua PSSI-nya masuk penjara. Ya. Nah ini agak juga, miris juga kita ya. Kita bilang bagus sisi yang lain, tapi ketuanya masuk penjara. Tapi oke. Nah, itu zaman Belanda kita pernah masuk Piala Dunia. Ya. Ya kan? Bukan masuk lagi. Kita mewakili kawasan Asia. Kawasan Asia, ya, satu-satunya ya? Ya, meskipun orang bilang karena ada yang nggak mengikuti seperti Jepang atau sebenarnya itu bukan alasan. Tapi yang zamannya Pak Aliando itu ikut main pertandingan Piala Dunia itu sudah merdeka dong? Oh sudah, Pak Sinyo Aliando. Ya. Itu pelatih timnas kita. Saya melanjutkan lagi tadi ya, orang masih sampai hari ini mengatakan, benarkah Indonesia yang mewakili kawasan Asia untuk 1938? Benar. Kenapa benar? Karena sebelum dia berangkat ke sana, catatan sejarahnya itu adalah waktu Pak Suratin mendaftar dan diterima sebagai anggota FIFA, Pak Suratin berkomitmen untuk mengikuti agenda FIFA. Karena kata FIFA bilang, kalau Anda menjadi anggota kami, Anda harus membawa tim ya 4 tahunan ke event kami, yaitu Piala Dunia. Nah, Pak Suratin berkomitmen, makanya di situ orang Indonesia dikenal berkomitmen dari dulu. Buktinya apa? Tahun 30 tercatat sebagai anggota, 34 dia gagal, 38 dia lolos mewakili kawasan Asia. Lolosnya ukurannya apa? Karena dia berkompetisi dengan federasi yang sudah ada. Ingat, tapi kita dulu waktu Suratin bawa timnya ikut Piala Dunia atas nama apa? India Belanda, karena belum punya nama negara. Tapi harus dikasih catatan. Pak Suratin bisa mengalahkan ya federasi NIFU. Kata NIFU bilang orang Belanda, oke, Anda sekarang menjadi anggota FIFA. Sebelum Anda lolos untuk ikuti Piala Dunia, Anda harus bertanding bersama kita. Ada kompetisi, ada tercatat tahun 32 ya. Kompetisi yang dilakukan oleh Pak Suratin ini sponsornya Bayer Jerman. Jadi nggak main-main orang ini. Ada bentuk piala gitu loh. Oh ya? Iya. Dan kita menang lah, dan menang. Negara penjajah. Dan selalu kalah NIFU itu. Karena apa? Kekuatan pulau. Oh. Ada orang Ambon, ada waktu itu belum ada Papua. Mungkin ada semangat melawan penjajah juga ya. Iya. Jadi memang mereka waktu itu dinominasi oleh wilayah timur, wilayah Flores gitu loh. Karena mungkin lebih mudah, lebih mudah diperkenalkan kompetisi oleh Suratin. Tapi itu membuktikan bahwa kalau kekuatan kita ini ya dibina, diberikan fasilitas yang cukup, hari ini kita bukan bicara kawasan Asia Tenggara gitu loh. Oke, nah sekarang kita kembali lagi. Ini cerita kejayaan zaman Belanda, ya. Cerita kejayaan zaman Bung Karno. Sekarang kita kembali ke hari ini. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ini pengurus bola kita ini amburadul. Salah satu yang membuat semakin amburadulnya itu adalah pengurus PSSI itu merangkap jabatan di mana-mana. Nah, Anda yang mengamati betul tahu persis. Kita mulai dari ketua yang sekarang aja deh. Ketua PSSI sekarang yang sebentar lagi diganti ini dia merangkap jabatan kemana aja? Jawaban yang pas gini sebetulnya. Dari pusat sampai daerah ya, yang menjadi ketuanya itu hasil daripada level kedua. Jadi di PSSI itu ada 3 level. Satu level orang yang ingin berkuasa tapi tidak mengerti mengurus bola, tapi dia ingin populer, ingin berkuasa dan banyak uang. Nah ini yang selalu dimenangkan oleh kelompok kedua. Nah kelompok kedua ini kelompok abadi. Siapapun ketuanya, siapapun pengurusnya, kelompok kedua ini yang selalu menciptakan. Nah kelompok ketiga ini kelompok. Oh ini siapa nih? Kelompok kedua ini kayak bandar gitu? Bukan bandar, ya pengurus abadi dia.
Oke. Ini yang dikatakan mafia sebetulnya. Nah, ada kelompok 3 yang seperti kita ini, ingin Indonesia maju, ingin prestasi gitu loh. Dia tidak diberi kesempatan. Dan ini saya butuh waktu sekian puluh tahun untuk mengetahui ini. Nah, dengan ikut 4 kali saya calon Jadi ketum. Anda ini masuk kelompok ketiga? Ya, saya mengatakan kelompok 3 yang membawahi 540 kabupaten kota dengan ribuan pulanan. Yang masuk di kelompok kedua itu siapa-siapa? Ya, pengurus yang hari ini yang selalu menjadikan ketua partai untuk askotnya, ketua partai untuk aspropnya, dan ketua PSSI. Ini yang melakukan, dan orang-orang ini semuanya terpuruk. Kita jangan jauh. Contoh Pak Edi, Pangkostrat, Bintang 3, terpuruk, karakternya dihancurkan oleh siapa? Pengurus kedua, oleh kelompok kedua. Apa buktinya? Tidak sampai 4 tahun. Pak Iwan pun begitu, kurang hebat apa? Lemhanas ya, Bintang 3, mantan Kapolda, luar biasa prestasinya. Tidak sampai 4 tahun ada Muncul. KLB muncul. Terakhir Kanjuruhan. Siapa yang melakukan? Kelompok kedua ini. Nah, kelompok kedua ini kelompok keabadian menurut saya. Jadi kalau misalkan ya hari ini katakanlah si A yang terpilih atau si B yang terpilih, nah yang happy siapa? Kelompok kedua. Karena siapapun ketuanya Akan tetap hancur. mereka yang Iya, karena mereka. Ya contohnya sebelum Kongres, sekjennya Pak Yunus ini, ya kan seharusnya dia udah bubar jalan. Dengan ditentukannya Kongres, mereka tidak boleh cawe-cawe lagi. Tapi sekarang Pak Yunus malah mendaftar sebagai eskolah,an gitu. Mereka ini kelompok kedua ini. Tapi emang nggak ada batasan ini di dalam kepengurusan, nggak ada batasan waktu gitu. Nah, yang saya harapkan ya kan harus Presiden aja cuma 2 periode le Bung. betul. Ya makanya masyarakat mengharapkan presiden meminta kepada siapa? Kepada pembina PSSI, yaitu namanya Menpora. Nah, begini pertanyaannya, Nah. kenapa ketua, wakil ketua dan sekjen yang baru tidak mengganti semua pengurus yang ada, bentuk yang baru? Ya nggak mungkin, Kenapa? karena dia terlibat di dalam. Hari ini Esko pengurus lama daftar semuanya, sekjen mendaftar lagi untuk kepengurusan yang baru ini. Nah, Dan dia nggak bisa buat mengatakan, apa-apa. Iya, Dan memang tidak dipilih oleh ketua, Bang. Jadi itu Exco pengurus PSSI itu Dipilih ada sendiri? 12 orang itu dipilih oleh voters. Jadi termasuk ketua umum, termasuk wakil ketua, termasuk Exco-nya itu yang 9 orang itu dipilih memang oleh voters. Jadi ketua umum ini tidak bisa memilih voter Exco-nya. Exco. Oh. Exco sudah terbentuk. Ibaratnya Exco ini parlemennya, Bang. Oke, tapi Esko ini dia boleh menjabat berapa kali? Tidak ada batas. Ini Tidak ada cilaka batas. ini, karena mereka juga yang bikin aturannya ya. Ya, karena memang ini berdasarkan statuta, mulai dari dasarnya di statuta FIFA, kemudian dibentuk lagi jadi statuta PSSI. Nah, yang boleh dipilih oleh ketum atau pengurus Exco ini adalah sekjen. Sekjen itu orang profesional harusnya. Seperti Ratu Tisha dulu itu orang profesional, bukan Exco, bukan dari wakil ketua umum atau ketum, tapi dia ditunjuk, dibayar untuk menjadi sekjen Oleh Esko. oleh Exco dan oleh ketum. Oh gitu. Nah, ini dari 12 orang ini nanti kebijakan-kebijakan PSSI digulirkan. Nanti siapa yang akan memimpin PT Liga Indonesia? Ketum dan Exco ini yang akan memilih, menunjuk gitu. Dan tadi saya tertarik dari pemaparan Bang Sarman dari zamannya Bung Karno ya. Ya. Ini menarik, Bang. Hmm. Saat dulu presiden-presiden kita terlibat langsung menunjuk orang, itu PSSI adem ayem. Prestasinya lebih cenderung stabil. Jadi saat presiden menunjuk Ya kan tadi Bang Sarman sudah menjelaskan bahwa Bung Karno terlibat. menunjuk Pak Sailan untuk jadi ketua umum PSSI. Di zaman Pak Harto juga kan itu setiap Pak Azwar Anas, sebelum juga Pak Kardono itu ditunjuk. Tapi setelah era Pak Agung selesai itu kan ada pemilihan yang sangat ketat. Justru di situ hampir semua, bukan hampir, bahkan saya bilang semua
ketua umum dari mulai Pak Nurdin, kemudian diganti oleh Pak Johar Arifin, kemudian diganti Pak Lanyala diganti lagi oleh Pak Iwan Bule. Pak Edi betul, Pak Edi Rahmayadi, kemudian turun ke Joko Driono sampai ke Iwan Bule. Itu kan semuanya tidak sampai selesai. Benar nggak ya, Bang Sarman ya? Betul. Nurdin Halid digoyang. Dan itu dipilih di dalam KLB. Betul. Nah, pertanyaan saya, selama KLB itu ada main duit nggak sih supaya memilih ketua? Ya, itu udah bukan rahasia lagi, Bang. Bukan rahasia lagi, itu perputaran uang di sana luar biasa. Kabarnya ya satu suara itu ada harganya. Oh, gitu? Ada harganya. Oh, satu suara itu ada harganya. Ada harganya. Pantasan pengurus di level ini yang itu terus. Betul. Dan tadi juga saya sedikit mengoreksi yang Bang Sarman bilang, sebetulnya kita tuh pernah levelnya rankingnya lebih tinggi, Bang, bukan 120. Kalau menurut data di Wikipedia ini kita highest rankingnya itu 76. Itu di bulan September 1998. Siapa ketuanya? 98 siapa itu? Azwar Anas ya. Oh iya itu masih zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Dan bahkan kalau menurut data ini juga, dulu saat kita masih bernama Hindia Belanda, kita pernah menang 7-1 lawan Jepang. Wih. Lawan Jepang 7-1. Ini dia. Bayangkan di zaman itu Jepang jauh tertinggal oleh kita. Dan kita juga pernah jadi lokasi belajarnya orang-orang Jepang. Tahun 92 orang-orang Jepang belajar Galatama di kita. Kita ada saat itu Liga Sepak Bola Utama, Galatama. Mereka belajar bagaimana membentuk sebuah liga. Kemudian akhirnya mereka membentuk liga. Jadilah sekarang yang J-League itu. J-League itu menjadi salah satu liga terbaik di Asia. Liga terbaik di Asia. Padahal mereka belajar dari kita. Dari kita. Ini dia. Kemudian sebetulnya juga kalau menurut saya kita juga bisa belajar dari Kamboja. Kamboja sebelumnya itu ada jauh di bawah kita, tapi mereka liganya itu ditunjuk. Artinya operator liganya itu orang Jepang. Oh, ditunjuk oleh pemerintah? Dibayar, enggak oleh federasi, dibayar untuk memanage liga. Artinya kalau seandainya ini operatornya adalah orang asing, mungkin bisa tidak diintervensi gitu loh. Oh, maksudnya direktur liganya orang Jepang? Orang asing, orang Jepang. Orang Jepang. Oh, dia bayar orang Jepang sehingga kita bisa lihat liga mereka, Visaka tim mereka sudah bisa mengalahkan Bali United di Piala AFC kemarin. Betul. Oke. Ya, kita akan lanjutkan lagi setelah break yang satu ini.